Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gubernur Septian Lawanto dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul Orientasi dan Penempatan. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Orientasi bertujuan membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, organisasi dan kebijakannya, rekan-rekan kerja mereka. Orientasi terdiri dari dua jenis. A. Induksi, yaitu tahap awal dalam karyawan baru, mempelajari apa yang akan dilakukan, di mana meminta bantuan, apa peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, sosialisasi, yaitu proses jangka panjang lebih panjang, di mana karyawan baru mempelajari norma-norma, sistem nilai, dan pola perilaku yang disyaratkan oleh organisasi dan kelompok. Tujuan orientasi: A. Mempelajari prosedur pekerjaan, menjalin hubungan dengan perusahaan, memberikan karyawan perasaan memiliki, dan dengan memperlihatkan bagaimana pekerjaan mereka sejalan dengan keseluruhan organisasi, mengurangi jumlah stres dan kegelisahan yang dialami oleh karyawan baru, mengurangi biaya startup, memberitahu peran mereka masing-masing, menginformasikan mereka organisasi dan kebijakannya, memperkenalkan dengan rekan-rekan kerja mereka. Format orientasi bersifat unik untuk setiap perusahaan, namun beberapa guna dasar diuraikan sebagai berikut. A. Situasi kerja. Karyawan baru perlu mengetahui bagaimana jabatannya diselaraskan ke dalam struktur organisasi dan tujuan-tujuan perusahaan. B. Kebijakan dan aturan perusahaan. Para karyawan harus memahami kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang terkait dengan jabatan masing-masing. C. Kompensasi. Para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. D. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan mencantumkan panduan perilaku bagi karyawan yang meliputi segala sesuatu mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. E. Keanggotaan tim. Kemampuan kemauan seorang karyawan baru untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat. F. Pengembangan karyawan. Para karyawan perlu disadarkan akan pentingnya kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berubah. G. Sosialisasi. Untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para karyawan baru, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi informal. Topik-topik orientasi. A. Isu-isu organisasional, sejarah organisasi, nama dan jabatan para eksekutif utama, jabatan dan departemen karyawan, dana fasilitas fisik, masa percobaan, produk atau jasa yang dihasilkan, tinjauan proses produksi, kebijakan dan peraturan perusahaan, peraturan kedisiplinan, buku saku karyawan, prosedur dan penegakan keselamatan. B. Hak karyawan, skala bayaran dan waktu bayaran, cuti dan libur, waktu istirahat, tunjangan pelatihan dan pendidikan, konseling, tunjangan asuransi, program pensiun, layanan organisasi bagi karyawan, program rehabilitasi. C. Perkenalan dengan atasan, dengan rekan-rekan kerja, dengan pelatih, dengan penasihat karyawan. D. Jabatan, lokasi, tugas-tugas, persyaratan keselamatan, tinjauan jabatan, tujuan, hubungan dengan jabatan lainnya. Manfaat program orientasi. 1. Mengurangi kecemasan karyawan. 2. Mengurangi karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. 3. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. 4. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. 5. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. 6. Karyawan baru menjadi lebih baik. 7. Mengurangi kecenderungan karyawan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Hal-hal berikut tentang pegawai baru. Yang 1. Hari-hari pertama di tempat kerja merupakan hari-hari yang mencemaskan dan mengganggu perasaan. 2. Praktek-praktek prabakti karyawan baru oleh teman sekerja turut meningkatkan rasa cemas. 3. Rasa cemas berangsur hilang dengan proses training. 4. Karyawan baru yang berhenti bekerja terutama disebabkan oleh rasa cemas ini. 5. Karyawan baru enggan membicarakan masalah itu dengan supervisor mereka. Orientasi karyawan bertujuan untuk memperkecil masalah-masalah seperti itu. Maksud dari upaya ini adalah memperkenalkan karyawan baru dengan perusahaan, membantu mereka untuk saling mengenal dan saling bekerja sama. Penempatan karyawan adalah penugasan assignment atau penugasan kembali re-assignment seorang karyawan pada sebuah jabatan baru. Jenis-jenis penempatan yaitu 1. Promosi. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih tinggi baik dari segi bayaran, tanggung jawab, dan atau level organisasionalnya.
Ada dua jenis promosi, yaitu berdasarkan prestasi, berdasarkan senioritas. 2. Transfer. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang setara, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasional. 3. Demosi. Karyawan dipindahkan ke posisi lain yang lebih rendah, baik dari segi bayaran, tanggung jawab, atau level organisasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan. A. Pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan bisnis menyebabkan terjadinya pengisian posisi pekerjaan baru, baik melalui promosi karyawan yang sudah ada atau yang baru sama sekali. Adanya pengaruh ekspansi bisnis yang mampu menciptakan posisi pekerjaan baru. B. Reorganisasi. Sebuah strukturisasi dari perusahaan yang akan menghasilkan jenis yang beragam dalam hal kegiatan-kegiatan personal. Misalkan jika terjadi merger dan reorganisasi perusahaan, pembelian atau penjualan perusahaan merger dengan perusahaan lain akan mempengaruhi aktivitas Departemen SDM seperti rancangan pekerjaan, kompensasi, manfaat, hubungan pekerja, dan program pensiun dini. Hal ini akan mempengaruhi keputusan penempatan karyawan. C. Kecenderungan umum. Satu konsekuensi dari pengaruh menurunnya pertumbuhan ekonomi adalah secara signifikan akan menurunkan ketersediaan pekerjaan baik bagi mereka atau karyawan secara permanen dan temporer serta sekaligus sebagai pencari kerja. Resesi ekonomi akan mengakibatkan terjadinya pengangguran besar-besaran. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi membaik, maka Departemen SDM akan proaktif melakukan kegiatannya seperti promosi, rekrutmen, dan seleksi karyawan baru. D. Atrisi. Atrisi merupakan pengurangan karyawan yang disebabkan terjadinya terminasi, pengunduran diri, pengalihan keluar dari unit bisnis, dan meninggal. Secara khusus, program pensiun dini telah meningkat selama terjadinya penurunan aktivitas usaha dan kelamanan aktivitas ekonomi, sehingga karyawan berada pada posisi tertekan dan terjadi pemangkasan kelebihan karyawan. Rasionalisasi. Kaitan penempatan dengan orang. Meskipun dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditetapkan oleh para karyawan yang telah baru dari perusahaan bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. B. Memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan sebagai aspek perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait interpersonal dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan barunya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.